Ku ingin sendiri tanpa ada yang menemani, untuk melupakan semua yang terjadi. Ku tahu ku bukan manusia sempurna yang selalu siap hadapi kenyataan perih dan pedih di hidupku. Ku ikhlas menerima kekalahanku, meskipun berat di hatiku, namun ku yakin mampu, ku takkan terjatuh. Ku tahu ku bukan manusia sempurna yang selalu siap hadapi kenyataan perih dan pedih di hidupku. Oh, ku ikhlas menerima kekalahanku, meskipun berat hatiku, namun ku yakin mampu, ku takkan terjatuh. Ku mohon berikan aku kesempatan agar ku bisa buktikan kemampuan diriku yang tak ku miliki. Ku ikhlas menerima kesalahanku, meskipun berat di hatiku, namun ku yakin mampu, ku takkan terjatuh. Ku mohon berikan aku kesempatan agar ku bisa membuktikan kemampuan diriku yang tak ku miliki. Na 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 ku menerima kekalahanku. Tadi ini penampilan solo dari Mas Tommy Kaloka yang genrenya pop romantis. Cocok buat dia, cocok. Pas ya, Cocok. Langsung aja cocok. langsung ya. Yang penting jangan mut-mutan.
Dia suka mut-mutan sih orangnya. Ya Mas ya? Bener Mas Kenapa gitu. ketawa? Suka mut-mutan. Untung aja malam ini mau tampil. Nanti tiba-tiba berubah dia. Oh gitu. Ya, gua tahu gua berteman dari kecil nih. Oh dia teman dari kecil ya sahabat Perkop. Aduh, kesedang. Mas Tommy, tadi dua Iya. lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Kamu sendiri. Yang pertama judulnya Jogja selalu di hati. Siap. Jogja selalu di hati. Wow, tepuk tangan buat Jogja istimewa. Boleh ceritain tentang lagu Jogja selalu di hati, siapa yang nulis, siapa yang aransemen, terus gimana ceritanya sampai Oke. tercipta lagu Jogja selalu di hati. Iya. Ceritanya panjang sebenarnya. Tapi singkat aja kayaknya. Oke. Gak usah malu, gak usah malu. Santai Iya, aja. iya. Jogja selalu di hati kebetulan ada cuma satu nama ya yang bikin. Bang Mensu itu saya sendiri. Oh, Mas yang bikin, Mas yang aransemen. Iya, jadi kalau proses di recordingnya cuma saya dibantuin sama yang punya studio ya sekaligus operator. Jadi Oke. mixing mastering untuk aransemen, lirik, kemudian notasi, main playernya ya kebetulan ada beberapa part yang hampir semuanya saya sih. Oke. Iya. Ini kapan menulis lirik lagu Jogja selalu di Jogja hati? selalu di hati itu sebenarnya itu Jogja selalu di hati, jadi kisahnya bisa dibilang pengalaman pribadi juga. Jadi memang beberapa waktu yang lalu sekitar akhir tahun lalu ya di 2023, jadi ada tawaran saya harus ke luar negeri waktu itu ya. Oke. Jadi memang ada kerjaan dan ternyata saya memutuskan saya belum bisa keluar dari Jogja karena ada beberapa alasan yang saya tetap stay di Jogja itu. Nah itu yang latar belakangnya pengen buat lagu yang istilahnya tema di tempat tinggal sendiri gitu. Jogja selalu di hati. Jadi memang belum bisa dan memang Jogja selalu di hati agar bisa menginspirasi orang-orang Jogja Bandungnya gitu sih. Oke. Artinya melekat di hati ya, saking Iya. nyamannya tinggal di Asli Jogja. Jogja. Asli Jogja. Asli lahir di Jogja, besar di Jogja. Mulai di Jogja, besar di Jogja. Oke. Kalau lagu yang kedua, tadi judulnya Menerima Kekalahanku. Menerima kekalahanku itu rilisnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Lagu sudah Menerima kekalahanku sebenarnya lagu itu jadi inspirasinya ada beberapa ya, mungkin termasuk saya sendiri juga ya. Jadi dimana kita tuh selalu melihat sesuatu itu dari yang indah-indah aja gitu ya. Jadi misalnya kalau kita main musik ini kan kalau yang udah jadi lihatnya misal sebut aja kayak Salon Seven atau Dewa. Jadi lihatnya cuman di ujungnya aja gitu. Jadi taunya mereka sukses terkenal tuh udah enak gitu ya. Tapi sebenarnya ketika proses menjalani itulah yang Berdarah-darah. ya itu berdarah-darah benar. Berdarah-darah. Jadi mulai dari nyanyiin nggak ditonton ya kan, atau bahkan kalau dilempar alhamdulillah nggak minta ya, belum pernah ya. Tapi kalau cuman dikacangin sering ya udah biasa kayak gitu ya. Ya dan mungkin sedikit hiburannya mungkin kalau di royalti lah dikit-dikit gitu aja sih. Jadi untuk Tepuk tangan buat Tommy. Tapi boleh nggak cerita ini kan kalau tiap perform itu kan pasti ada di satu tempat lain tuh beda suasana ya, beda penonton, Benar. beda yang buat acara. Tapi Setuju. ada nggak cerita pengalaman tuh yang paling berkesan mungkin selama nyanyi ya? ya, Yang gak ngenakin dulu deh ceritanya. Yang gak ngenakin dulu. Oh ini pengalaman Oke. ini biar menyemangati teman-teman Oke. ya. Yang nggak ngenain itu ya ini apa namanya ya, mungkin para musisi udah sering ngalamin ya hal seperti ini yang istilahnya di undangan acara atau sebuah event yang di situ pasti kan kalau musisi kan arahnya pasti ke sana, nggak mungkin kan bilangnya nominal pasti. Nggak mungkin ini ada budgetnya kayak ini. Terus gitu ya. Itu yang pertama tuh
itu nggak munafik ya, artinya musisi itu bisa dihargai karena itu yang pertama. Kemudian event yang berikutnya yang kadang agak sedih itu ketika itu tadi. Jadi misalnya saya dulu juga pernah reguleran gitu ya, reguleran, terus juga bawain karya sendiri gitu kan. Nah, ketika bawa lagu siapa gitu kan, ya kalau reguleran misalnya cocok lagunya kan pada ikut nyanyi, senang gitu kan. Tapi ketika saya perkenalkan lagu saya, pada balik kanan gitu kan. Pada kan dengerin gitu kan ya. Walaupun sebenarnya ada kepo-kepo story gitu, loh ini ada yang baru lagi di kanan. Misalnya gitu ya. Cuman seringnya kayak gitu ya. Itu klise dan itu sering ya kalau ditanya, waduh udah banyak banget. Jadi aku tanyain satu persatu bingung saya di mana ya Pak. Gak ngenakin semua nanti ya. Tapi yang penting kalau saya sendiri sih enjoy ya. Artinya karena musik itu ya istilahnya the way of life ya. Jadi mau apapun kondisinya saya nikmatin aja sih, itu aja. Oke. Tapi berdarah-darah pasti. Berdarah-darah. Gak mungkin enggak. Kalau nyanyi itu sejak kapan? Profesional menjadi seorang penyanyi itu semenjak kapan? Oke. Wah ceritanya lama juga nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi ceritanya kalau main itu waktu kuliah ya, gak usah sebutin tahunnya kami. Iya. Waktu kuliah dulu, jadi agak serius kuliah itu udah mulai bikin lagu, ya kan? Bikin lagu, terus kayak manggung pensi-pensi gitu. Jadi awalnya band memang band. Cuman semakin kesana itu saya mikirnya band itu banyak makan hatinya gitu ya. Jadi misalnya effortnya ngeband banyak makan hatinya Mas Bro, iya. Ini ceritanya ke sini kalau ngeband banyak makan hatinya. Mohon maaf karena band yang solid saya sih dukung aja ya. Semoga solid selalu semuanya. Cuman kalau saya bilang enggak gitu loh pengalamannya. Jadi effortnya enggak mungkin berlebihan di saya, terus yang lain cuma tinggal nunggu aja. Ada angin yang bagus ikut, enggak pergi. Jadi seringnya kayak gitu ya. Jadi sering makan hati kan, saya lihat kok ini band apa solois sih, jadi gitu, kesannya jadi gitu kan. Padahal kalau dari angle yang lain, saya dikatain otoriter misalnya, lu gimana otoriter dari mana kan, bingung juga kan. Nah padahal kita effortnya udah menggebu-gebu, udah totalitas berdarah-darah sampai tetes terakhir, tapi kayaknya lainnya cuma tinggal nunggu angin aja gitu. Nah, gitu. Jadi banyak makan hatinya. Akhirnya saya tetap dari band itu akhirnya udah Jawanya protol itu udah ngerotoli gitu, akhirnya tinggal saya sama gitaris saya. Jadi saya juga gitaris awalnya, saya bukan vokalis sebenarnya. Awalnya justru gitaris. Iya, saya gitaris. Terus tinggal satu lagi gitaris saya cuma berdua, bilang gini sama saya, Tom kamu jangan tetap berfight di musik deh, pokoknya lagumu punya value tersendiri, kamu harus terus gitu bilang. Dia bilang gitu, dia yang keluar juga, jadi gak satu orang. Gimana? Nyemangatin tapi untuk di PHP ya, sama aja dong. Akhirnya saya tinggal saya sendiri, mau nggak mau saya dengan berbagai aktivitas yang ada saya putuskan saya udah agak hopeless ya dengan berbagai cerita-cerita yang ada, bahkan sampai juga kalau major label pun juga di PHP-in. Nah itu ada kisah seperti itu. Jadi 2010 saya off. Okay. Saya baru comeback lagi pandemi atau virus corona ada 2020. Nama Komika Loka itu baru muncul 2020. Oke. Dulunya namanya band, tapi banyak kalau orang sini bilang croissant gitu ya. Tapi spelling Prancis sih croissant gitu. Croissant. Sabar Mas. Sabar ya. Mas Bro, aduh ya, yang berdarah-darah. Kurang lebih kayak gitu. Membentuk band makan hati, Iya. makan hati, makan jantung, makan tulang. Makan apa aja. Makan. Duitnya juga keluar paling banyak juga. Salaman dulu ya, salaman dulu. Gitu ya terus ya. Aku mau pesen makan dulu boleh nggak? Bintang tamu kali ini menyakiti hati. Mas Bro, kalau melihat Mas Tommy ini ya, apakah sudah benar mengambil keputusan untuk menjadi solois? Atau sebenarnya walaupun berdarah-darah tapi menurut yang lo lihat sebenarnya Mas Tommy bagusnya di band? Gue teringat Gimana? gue ngeliat lo teringat vokalis ada band. Ah
iya. Ya kan? Benar nggak? Rasanya kayak gitu. Ada band yang mana nih? Vokalisnya yang mana? Yang dulu, Baim atau Doni? Doni. Oh Doni. Aduh makasih udah samain itu. Rasanya ya. Rasanya. Cuma penderitaannya yang bikin Iya, berat. beda. Rezekinya beda. Ya udah benar dia kalau Sudah nyanyi lagu benar. romantis sudah benar. Lagu Sudah. pop udah benar. Lagu genrenya sudah benar. Sudah Tapi benar. kalau untuk berkarir di musik nih yang lo lihat. Sebelumnya kan ngeband terus karena ini dan itu Lebih baik akhirnya solo memang dia. lebih bagus solo. Iya, Oh. dia orangnya kan cekatan. Cekatan. Ah. Sigap. Jadi Yang kalau lain. nge-team nanti Keteteran teman. sibuk ngurusin gitu. Sibuk ngurusin. Benar nggak? Udah benar Mungkin ya. solo belum? Nah, semuanya apapun bidang pekerjaannya kan pasti ingin sukses, terutama Ya. pengen dikenal, terus juga punya penghasilan, apalagi di musik juga kan. Ya. Yang orang tahu sekarang nih, aduh ngandelin di musik, taunya udah miring aja gitu kan. Tapi secara hati kan nggak bisa bohong, Iya benar. pengennya tetap di musik. Dan menurut lo gimana Mas Bro? Dia kan orangnya nggak bisa diatur. Hmm, Jadi harus berdiri sendiri. Semau dia aja. Oke. Kalau orang nggak paham nanti salah pengertian. Jadi udah benar solois. Oke, ini udah benar ya, langkah yang benar. Iya. Tepuk tangan dong buat Tommy. Mudah-mudahan. Kalau Semoga Mas seperti Tommy itu. sendiri Ya. mungkin ada nggak yang mau ditanya ini pertanyaan dalam menjalani karir di musik yang sampai sekarang kayaknya apa ya caranya, apa ya jawabannya gitu. Iya. Kalau apa ya istilahnya kayak unek-unek gitu ya yang Ya, ingin boleh. mau pertanyaan saya belum terjawab itu sekarang kan secara apa namanya platform itu kan lebih luas gitu kan Ya. dibanding dulu zaman era belum digital istilahnya masih pakai pita, pakai kaset maupun CD itu kan itu terbatas sekali dan major label cuman hire yang benar-benar berkualitas atau kita bilang ordal gitu yang kenal gitu kan. Nah, cuma sekarang kita punya kesempatan yang sama. Cuman yang belum saya tahu adalah kliknya atau triggernya biar sampai ke sana itu gimana, itu yang masih menjadi pertanyaan untuk saya sih. Jangan mut-mutan. Jangan mut-mutan. Oh jangan mut-mutan, jangan mudi. Dan jangan emosi. Ah, Jangan kesal. Lo kan emosian. Lo kesal. Itu Apa? doang kelemahannya. Gitu ya. Iya. Berarti harus ngikut terus itu. Iya. Ya. Ya. Tidak akan Siap. tidak akan nyampe Jogja kita semua kalau nggak sabaran. Iya benar. Oh iya, untuk main di OAC ini perjalanannya panjang. Betul. Nggak segampang ngomong telapak tangan. Nah lo ini kuping tipis. Boleh. Akan tanggapan orang ya yang Iya, pasti iya. nggak akan semuanya tuh menyenangkan. Untuk di jadi telinga. orang hebat tuh mesti berdarah-darah. Ya. Untuk cari duit nggak perlu berdarah-darah. Oke. Gitu aja yang bisa aku sampaikan buat Tommy ini. Oke, thank you. Siap. Jangan baper. Setuju. Kalau mau jadi orang besar tuh jangan baper. Oke. Karena kalau baper ujungnya emosi, kesal. Iya. Salah satu Mas Bro biar kita nih nggak mudah, nggak sensitif gitu akan tanggapan, akan tingkah orang gitu. Ya kita nyanyi belum tentu orang tepuk tangan kan. Kalau kita baper mau turun panggung aja. Iya benar. Jadi jangan melibatkan hati dalam sebuah pekerjaan. Jangan melibatkan hati dalam Pekerjaan. Iya. Tapi melibatkan tekad. tekad. Oh, kita tampil ada kalanya ditepuk tangani, ada kalanya dicengin. Kan benar nggak? Benar. Apalagi penonton kadang-kadang dia Iya, begini. iya. Kan? Jadi intinya jangan baper, jangan libatkan hati dalam pekerjaan, tapi libatkan skill dan kemampuan. Iya, Kalau kita setuju. bisa kayak gitu pasti kita keren. Setuju. Kalau itu setuju. Kalau gua makan hati mulu nggak ada hamburger. Betul. Jadi sukses buat lo, sukses buat lo. Amin. Lagumu bagus, Terima kasih. niatnya cuma satu, ingin bernyanyi. Itu aja. Semangat Mas Tommy. Terima kasih. Ada 3 lagu yang
dibawain malam ini. Jogja selalu di hati, menerima kekalahanku, dan satu lagi sampai akhir hidup kita. Menurut lo yang kalau dinyanyiin yang nyangkut di hati penonton Sampai akhir hidup kita. Oke. Karena itu perjalanan hidupnya dalam mau menjadi penyanyi. Itu kan Mas? Iya. Iya. Waktu dia bikin ada gue, jadi gue tahu. Oh, ada. Oke, sukses Mas.